Selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak Haki? Alhamdulillah Bila Sehat? kabarnya sehat sekali. Tidak Alhamdulillah. ada demam waktu dekat ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Ibila juga gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak, dalam kondisi yang tidak menentu ini, alhamdulillah kita berdua dalam keadaan sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Haki, dengar-dengar hari ini Pak Haki mau melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bapak Padli. Oh, Pak Padli sebagai coachingnya ya? Iya, coaching. Nah, kalau Pak Haki ingin melakukan coaching, tentu berarti Pak Haki melakukan persiapan. Apakah sudah melakukan persiapan Pak Haki? Sudah Bu. Tentunya persiapan waktu yang saya siapkan, yang saya luangkan untuk mendampingi Pak Padli melakukan coaching. Dan yang kedua, saya juga membuat janji dengan Bapak Padli. Dan juga saya juga melakukan code tentunya dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali atau mengarahkan Pak Padli nantinya mencari solusi atas permasalahan beliau. Oh iya, betul sekali. Dari persiapan yang sudah Pak Haki lakukan itu, apa kira-kira kompetensi yang ingin Pak Haki kembangkan saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, saya ingin berusaha dalam kehadiran penuh untuk mendampingi proses coaching bersama Pak Padli nantinya. Dan yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengar saya akan tahu titik dari permasalahan, baru saya akan memberikan nantinya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memicu agar dari permasalahan itu timbullah solusi. Dari kompetensi yang sudah Bapak uraikan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak fokuskan untuk diterapkan? Sebenarnya yang ingin saya fokuskan itu ketiganya, Bu. Cuman yang lebih dominan yang mungkin saya lakukan pada saat proses coaching nanti, saya akan menjadi pendengar yang baik dengan rasa, dan juga saya akan berusaha dengan selalu berada di samping Pak Padli dengan mendengarkan cerita nanti. Ya, bagus sekali Pak ya. Kira-kira apa indikator atau harapan ataupun tujuan yang ingin Pak Haki capai dalam praktek coaching tersebut? Tentunya indikator yang ingin saya sampaikan dalam proses coaching nantinya, yaitu coaching nanti akan saya usahakan berjalan dengan lancar. Dan juga mudah-mudahan ketika coaching nanti berlangsung, coach itu menyampaikan permasalahannya, tidak ada rasa beban, tidak ada rasa takut. Saya mengharapkan keterbukaan dari coaching saya nanti. Luar biasa Pak Haki ya, yang sudah Pak Haki rancang dan rencanakan untuk nanti berdialog dengan coachingnya. Iya. Semangat Pak Haki ya. Semangat. Ya, semoga lancar dan sukses. Amin. Karena waktunya tambah mepet, silakan Pak Haki melakukan coachingnya. Oke, terima kasih Ibu Laila sudah memberikan suatu arahan kepada saya untuk melakukan proses coaching nanti. Ya, lanjut Pak Haki. Lanjut. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 16 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching bersama saya Hakian Najli dari SD Negeri 1 Paharangan. Peran saya sebagai coach. Di sebelah kanan saya Padli Riyadi dari SMP Negeri 1 Telaga Langsat sebagai coach. Di sebelah kiri saya Nur Laila dari TK Pantai Mansi, saya berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Padli. Waalaikumsalam, Pak Haki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, Pak Haki. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Haki? Ini juga gimana kabarnya? Saya
Saya juga baik Bapak. Jadi hari ini kita bertemu di sini, alhamdulillah dapat bertemu lagi. Iya Bapak. Dan untuk melakukan proses coaching. Jadi dari pertemuan kita kali ini apa tujuan yang ingin Bapak Fadli sampaikan? Iya Bapak, begini. Saya ini kan memiliki beberapa siswa di kelas saya itu yang selalu berpartisipasi dan tampak antusias, namun sering kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Nah, saya bingung bagaimana cara mengatasi atau cara membantu siswa tersebut, Bapak. Oke, jadi menarik sekali Pak Fadli. Jadi Pak Fadli ini memiliki permasalahan, memiliki siswa yang aktif, antusias dan berpartisipasi. Cuman Pak Fadli ini kebingungan. Iya. Dalam mengatasi murid, karena murid yang aktif ini sering kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Begitu ya Pak Fadli ya? Iya. Oke. Saya berharap dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi untuk murid-murid saya, Bapak. Murid-murid saya yang sangat aktif tadi mampu menerima materi yang saya sampaikan. Saya juga mencoba memberikan penjelasan, tambahan, menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti video, permainan edukatif, tapi masih belum maksimal, Bapak. Bagaimana ini? Jadi Bapak Fadli tadi sudah mencoba berbagai metode ya Pak Fadli ya. Iya, betul. Jadi seperti video pembelajaran, Ya, dan permainan edukatif juga betul sudah sekali. diberikan kepada murid. Ya, Cuman ini hasilnya belum maksimal ya Pak belum Fadli ya? maksimal. Oke. Jadi di situ harapan Pak Fadli mudah-mudahan dari kita coaching hari ini Ya, kita mendapatkan solusi kan. ya seperti itu, Bapak. Baik sekali Pak Fadli. Pak Fadli tadi sudah mencoba berbagai metode. Mungkin kita bisa menganalisis lebih dalam lagi Bapak. Menurut Bapak apa yang mungkin menjadi penyebab utama mereka itu kesulitan dalam menangkap atau memahami materi tersebut? Saya pikir mungkin mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada masalah dalam cara penyampaian materi saya karena mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, Bapak. Oke. Jadi tadi menurut Pak Fadli mungkin ada kesalahan dari cara kita. Ya, cara saya menyampaikan materi pembelajaran. Apakah pernah Pak Fadli mencoba merubah atau menginovasi pembelajaran di kelas? Selama ini jujur belum pernah lagi saya mencoba. Saya berinovasi untuk benar-benar tahu gaya materi yang bagaimana dengan gaya belajar yang seperti apa. Ya, jadi jujur belum pernah lagi saya mencoba. Ya. Baik, kembali mari kita coba lebih fokus pada identifikasi gaya belajar murid kita. Kita bisa memulai dengan cara mengamati cara mereka merespon berbagai jenis materi. Misalnya apakah mereka itu lebih tertarik pada gambar atau diagram, atau mereka itu lebih suka mendengarkan penjelasan, atau lebih suka melakukan aktivitas fisik. Menurut saya itu sangat bagus, Bapak. Itu ide yang bagus. Saya bisa memulai dengan mengamati dan mencatat referensi mereka. Mungkin saya juga bisa mengadakan sesi diskusi, survei kecil untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang gaya belajar dari murid-murid saya, Bapak.
Oke, luar biasa Pak Pandi. Dengan mengamati dan mencatat adalah langkah yang sangat baik. Selain itu, kita bisa merancang kegiatan belajar yang juga lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Kira-kira nih butuh berapa lama waktu Pak Pandi untuk melakukan pengamatan itu? Untuk mengamati gaya belajar, lebih baiknya saya juga berkolaborasi Bapak dengan teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah, sehingga kalau saya itu bekerja sama dengan teman-teman, mungkin pengamatannya itu lebih objektif, karena bukan dari saya saja yang mengamati, juga dibantu oleh teman-teman saya. Jadi kali tadi menunjukkan teman untuk mengamati gaya belajar anak tadi kan. Iya Bapak. Jadi apakah Pak Pandi bisa mengidentifikasi tolak ukur keberhasilan dari pengamatan Pak Pandi itu sendiri? Kalau mengenai keberhasilan atau tolak ukur, karena ini bekerja sama dengan teman-teman, mungkin keberhasilan itu bisa mencapai 95%, karena selain dari saya juga saya dibantu dengan teman-teman. Jadi untuk waktu pengamatannya itu bisa mungkin sekitar 2 minggu. Setelah menemukan gaya belajar anak-anak tadi, saya bisa merancang kegiatan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak tadi tentang gaya belajar murid saya tadi, agar nantinya pembelajaran saya akan saya berikan sesuai dengan kebutuhan, dengan gaya belajar murid-murid saya. Itu tadi Bapak. Oke, jadi Pak Pandi tadi mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya kan? Bentuk komitmen Pak Pandi untuk mengamati, mencatat, setelah itu agar memiliki bahan. Ya, seperti itu. Memiliki bahan agar tahu bagaimana gaya belajar anak. Iya. Nah, jadi bahan itu apa yang lintas pikiran Pak Pandi, yang ada di dalam pikiran Pak Pandi, bahan dari yang Pak Pandi dapatkan tadi. Mungkin setelah saya mengetahui gaya belajar anak, saya akan bisa menyiapkan sumber belajar yang bermacam-macam atau beraneka ragam sesuai dengan gaya belajar anak. Ada gaya belajar auditori, ada belajar yang pendengaran, visual, dan juga gaya belajar kinestetik. Mungkin saya akan nanti berfokus ke sumber belajar, sehingga anak-anak itu dalam belajarnya memiliki macam-macam sumber belajar seperti itu. Macam-macam malah. Ya. Jadi selama ini Pak Pandi menggunakan bahan-bahan itu dari mana saja? Kalau selama ini saya gunakan dari buku teks pelajaran, ada buku teks siswa, ada buku teks guru, juga ada dari buku-buku dari perpustakaan. Kalau dengan video saya itu jarang menggunakan. Jarang menggunakan. Tapi nanti akan saya coba menggunakan video, menggunakan konten-konten yang ada di internet, sehingga anak-anak itu memiliki sumber belajar yang beraneka ragam seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin tidak ada Bapak. Terima kasih karena ini sudah cukup menurut saya. Saya akan menyelesaikannya selama 2 minggu ke depan ini Bapak. Oke, jadi baik. Setelah 2 minggu nanti kita akan bertemu lagi Bapak ya? Oh ya siap. Mungkin setelah 2 minggu nanti saya mendapatkan data-data dari peserta didik saya. Kita akan bertemu lagi di sini. Kita akan bincang-bincang lagi bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah
saya dapatkan selama 2 minggu, dan juga bagaimana ada kendala-kendala yang saya dapatkan nanti di 2 minggu setelah menjalani itu seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Nah, dari hasil coaching kita hari ini, apa yang Bapak rasakan setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Bapak bisa meluangkan waktu hari ini melakukan kegiatan coaching terhadap saya. Saya merasa terbantu dalam mencari solusi dan permasalahan yang saya hadapi selama ini. Saya sudah memiliki langkah-langkah yang akan saya lakukan 2 minggu ke depan ini. Setelah saya tadi berbincang-bincang dengan Bapak, saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab sebagai pendidik untuk mencari informasi. Yang pertama, gaya belajar siswa. Setelah itu nanti sudah mendapatkan gaya belajar, saya akan menentukan konten-konten yang akan saya berikan kepada siswa-siswi saya sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Mungkin itu yang saya dapatkan hari ini, Bapak. Terima kasih, Bapak sudah sangat baik memberikan arahan-arahan kepada saya, juga sangat baik menggali dari informasi yang sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, mungkin informasi-informasi itu tidak akan muncul ke permukaan Bapak, seperti itu. Sama-sama Bapak, saya juga sangat senang dapat membantu Bapak Fadli dalam mengatasi permasalahan Bapak Fadli, dan sampai Bapak Fadli dapat mencari solusinya sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Saya sangat senang sekali hari ini diberikan waktu untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Insya Allah 2 minggu ke depan lagi kita akan bertemu lagi di tempat sini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Iya, semoga nggak bosan ya Pak ya. Tidak bosan-bosan memandang Ibu Lila. Alhamdulillah, begitu juga dengan saya Pagi. Setelah tadi mengamati proses coaching yang sudah dilakukan Pak Haki sama Pak Fadli ya, bagaimana perasaan Bapak setelah jadi coach? Alhamdulillah, sangat senang sekali dapat membantu Pak Fadli dalam mengatasi permasalahan Pak Fadli tadi, dan juga Pak Fadli juga merasa senang setelah melakukan proses coaching bersama saya tadi. Pak Fadli bercerita banyak sekali tentang permasalahan murid Pak Fadli, yang mana murid itu aktif, sebenarnya aktif murid itu, cuman dengan keaktifan murid tersebut, murid itu susah dalam memahami suatu materi, padahal kalau dari segi keaktifannya itu luar biasa, sangat antusias murid itu. Tapi kendala dari Pak Fadli kan murid itu sangat kesulitan untuk memahami materinya. Nah, jadi di situ tujuannya dari proses coaching kami tadi, Pak Fadli itu mengharapkan ada jalan keluar dari kebingungan yang selama ini Pak Fadli pendam. Sampaikan bertemu dengan saya di sini coaching. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Haki ya. Pak Haki sudah bisa menggali dan memberikan umpan balik dari permasalahan yang Pak Fadli hadapi. Boleh saya bertanya Pak Haki tentang proses coaching yang sudah Pak Haki lakukan tadi? Terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Haki, kira-kira apa sudah didapatkan? Nah, jadi indikator yang saya dapatkan selama proses coaching tadi, saya dapat berusaha menjadi pendengar setia, tidak lari kemana-mana. Jadi saya mendengarkan proses cerita Pak Fadli dari awal sampai akhir, dan juga saya dapat selalu berada di sisi Pak Fadli dengan kehadiran penuh untuk sampai ke titik akhir Pak Fadli dari masalah sampai Pak Fadli mendapatkan solusinya tadi.
Jadi sebagai pengamatan saya selaku observer di sini dalam praktik coaching Pak Haki, saya bisa simpulkan bahwa proses coaching yang telah Pak Haki lakukan itu alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Ada tujuan, ada identifikasi masalah yang disampaikan oleh coach tadi, rencana aksi juga tanggung jawab. Nah, Pak Haki dalam mengarahkan dan membimbing coaching juga begitu hangat, bisa ada keterkaitan emosi, kehangatan gitu. Jadi mengalir seperti air. Iya. Dari proses coaching Pak Haki tadi, Pak Haki seandainya menilai dari perform yang Pak Haki rasakan, kompetensi apa kira-kira yang sudah Pak Haki terapkan dari coaching tadi? Jadi yang saya terapkan dari diri saya tadi, saya berada di pendengar yang baik dengan mendengarkan dengan masuk rasa. Jadi saya mencoba berada di posisi Pak Padli. Saat Pak Padli menceritakan itu, saya mencoba berada di posisi Pak Padli. Oh, ternyata seperti ini rasanya. Jadi seolah-olah merasakan Pak Haki yang jadi coach. Jadi coach ya Pak Haki ya. Seolah-olah saya yang jadi Pak Padli. Iya, Masya Allah. Saya itu dapat merasakan beban Pak Padli seperti ini. Jadi kan istilahnya saya itu dapat mengarahkan Pak Padli dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing ide-ide Pak Padli, karena Pak Padli ini sangat luar biasa orangnya, Bu. Sebenarnya ide-ide sudah ada di dalam pikiran beliau, tapi karena tidak ada tempat untuk mengeluarkan semuanya itu, lalu terpendam lah di dalam hatinya. Jadi luar biasa jadinya ada Pak Haki sebagai coach jadinya terkeluar semua. Jadi tersalurkan kegalauan yang batin. Ya luar biasa Pak Haki ya. Jadi Masya Allah, saya sendiri sebagai observer mengapresiasi sekali. Jadi Pak Haki sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching tadi, yaitu menghadirkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif dengan penuh rasa, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau Pak Haki diminta untuk meningkatkan kompetensi setelah yang 3 kompetensi inti tadi sudah Pak Haki terapkan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Haki kembangkan lagi? Jadi yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ketiga-tiganya. Dari mendengarkan secara aktif, berada dalam hadiran penuh, dan juga belajar memvariasi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena sebagai coach, itulah dasar kita sebagai coach. Kita harus berada di sisi coach kita. Jangan sampai kita hilang fokus dengan coach kita. Dan juga kita sebagai pendengar yang baik. Dari berada dan mendengar sebagai pendengar yang baik, maka kita akan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach kita. Nah, disitulah akan timbul nantinya dari coach kita ide-ide dari permasalahan. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari kegiatan kita sepanjang sore ini Pak ya, dari pra-observasi, Bapak coaching, dan kita sekarang mengadakan umpan balik Pak ya. Nah, luar biasa. Coaching yang dilakukan oleh Pak Haki dengan Pak Padli itu begitu menjiwai, begitu menyatu, masuk sama kerjanya gitu ya Pak ya. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari bisa kembali kita terapkan, terus kita kembangkan di lembaga kita masing-masing Pak ya. Terus semangat. Terus kita sama-sama belajar. Semoga kita menjadi guru yang hebat. Karena waktunya sudah semakin sore, kira-kira cukup sampai di sini aja mungkin ya Pak ya. Lain kali mudah-mudahan kita